Sebanyak 247 siswa Taman Kanak-kanak di kota Tiansu, Provinsi Gansu, China mengalami keracunan setelah menyantap makanan di sekolah yang di Indonesia dikenal sebagai program makan bergizi gratis atau MBG. Insiden ini memicu penyelidikan besar-besaran dengan melibatkan pakar lingkungan dan kesehatan negara. Sebanyak 6 orang ditangkap dan 30 pejabat serta staf terkait diperiksa. Laporan investigasi Komite Partai Provinsi Gansu pada Minggu 20 Juli 2025 mengungkap serangkaian kegagalan dalam pengawas dan penanganan keracunan massal, termasuk upaya menutup-nutupi insiden, memberikan suap hingga manipulasi hasil tes. Lantas bagaimana kasus keracunan massal di Cina ini terjadi? Dilansir dari Xinhua, keracunan bermula saat manajemen sekolah memberi izin kepada staf dapur untuk menggunakan pewarna pupuk berbahaya yang dibeli secara daring pada 2024. Meskipun sudah jelas bertanda tidak untuk dimakan, pewarna itu tetap dipakai demi membuat makanan terlihat lebih menarik. Penggunaan bahan berbahaya ini diduga atas arahan langsung kepala sekolah dengan persetujuan investor sekolah. Makanan tersebut rutin disajikan kepada anak-anak dan staf sekolah setiap bulan sejak Mei 2024. Hasil uji laboratorium menunjukkan sejumlah pigmen memiliki kandungan timbal lebih dari 20%. Bahkan ada yang hingga 400.000 kali lipat di atas batas aman. Kadar timbal dalam makanan anak-anak juga ditemukan melebihi batas keamanan hingga 2.000 kali lipat. Sebanyak 235 siswa dilarikan ke rumah sakit setelah rutin menyantap makanan dengan pewarna berbahaya tersebut. Mereka mengalami gejala mual, sakit perut, dan gigi menghitam. Setelah dilakukan tes, sebanyak 247 siswa dan sejumlah staf memiliki kadar timbal tinggi dalam darah. 5 anak yang sudah menyelesaikan pendidikan pada tahun lalu juga ditemukan memiliki kadar timbal abnormal dan saat ini sedang menjalani intervensi gizi di rumah. Penyelidikan mengungkap banyak kegagalan dalam penanganan kasus setelah keracunan terjadi, mulai dari pusat pengendalian penyakit yang lalai, sampai tes yang dimanipulasi hingga rumah sakit yang diduga mengubah hasil uji. Di Rumah Sakit Rakyat Kedua Tiansu, setidaknya 2 hasil tes anak dimodifikasi secara ilegal sehingga mencatat kadar timbal yang jauh lebih rendah. Laporan menyatakan manajemen rumah sakit dan departemen laboratorium mengalami kekacauan, tanggung jawab kerja tidak dilaksanakan sepenuhnya, kontrol kualitas laboratorium tidak terpenuhi, dan personal pemeriksaan kurang mendapat pelatihan sistematis. Dinas Pendidikan setempat pun diduga menutup mata padahal TK tersebut beroperasi tanpa izin selama 2 tahun dan tidak melakukan inspeksi keamanan pangan. Sejumlah pejabat juga diduga menerima suap dari investor sekolah. Kepolisian Cina telah menangkap 6 orang, 2 di antaranya ditahan secara kriminal. Sekitar 10 pejabat dan staf terkait juga sedang diperiksa, termasuk Direktur Komisi Kesehatan Provinsi dan pimpinan Kota Tiansu. Pihak berwenang anti korupsi tingkat tinggi juga membuka kasus untuk meninjau tindakan pejabat terkait, termasuk penyelidikan terhadap manajemen senior rumah sakit. Sementara itu, pemerintah Provinsi Gansu berjanji memberikan dukungan penuh terhadap perawatan medis anak-anak, termasuk perawatan gratis dan bantuan biaya bagi keluarga yang memilih membawa anaknya berobat keluar daerah.